Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Theo Febrian Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Revolusi Prancis. Langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang. Revolusi Prancis yaitu pada tahun 1789 sampai 1799, yaitu menuntut sebuah perubahan besar-besaran dan ditandai jatuhnya monarki absolut yang diperintahkan oleh Raja Louis XVI, yaitu pada tahun 1754 sampai 1793. Dipelopori oleh kaum Demokrat dengan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité, yaitu yang artinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Revolusi ini yaitu menginspirasikan sebuah pembebasan dari monarki, yaitu di Eropa dan penjajahan di Asia sampai ke Afrika. Faktor umum, rakyat kecewa terhadap monarki absolut. Louis XVI yaitu menyatakan L'État c'est moi, yaitu negara adalah saya. Namun ada ciri-ciri pemerintah yang absolut. Yang pertama yaitu Louis bergelar sebagai Raja Matahari. Yang kedua yaitu Raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Yang ketiga yaitu pemerintah berjalan tanpa adanya undang-undang konstitusi. Yang keempat yaitu berjalan tanpa adanya pengawasan dan parlemen. Yang kelima yaitu tidak adanya pengadilan dan kepastian hukum. Kekuasaan raja yang absolut menjadi korup dan menyeleweng kekuasaan demi kepentingan pribadi dan keluarganya. Faktor khusus. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Saat Louis naik tahta, Prancis mengalami sebuah krisis ekonomi akibat utang besar karena pembiayaan perang 7 tahun dan dukungan terhadap kemerdekaan Amerika. Yang kedua yaitu kepemimpinan Louis. Kepemimpinannya lemah sejak awal, ditandai dengan menghidupkan parlemen yang dinominasi seperti bangsawan dan klerus, yang justru menghambat kebijakan-kebijakannya. Yang ketiga yaitu gaya hidup istana yang mewah dan hedonis, yaitu berpoya-poya, seperti yang terlihat pada Permaisuri Marie Antoinette. Kemudian adanya feodalisme yang menyebabkan ketimpangan, seperti antaranya yaitu bangsawan, klerus, dan rakyat biasa. Hingga muncul tokoh-tokoh pencerahan yang menghilami rakyat Prancis, di antaranya John Locke, Voltaire, Montesquieu, dan Rousseau. Yang keempat yaitu pengaruh Revolusi Amerika. Pasukan Prancis membantu Amerika melawan Inggris. Revolusi Amerika yaitu terinspirasi gagasan abad pencerahan dari pemikiran Prancis, seperti Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau. Setelah menang perang, pasukan Prancis pulang dan melihat negaranya kacau. Hal ini membangkitkan sebuah tekad rakyat di Prancis untuk melakukan perubahan seperti di Amerika. Adanya revolusi. Pada 5 Mei 1789, Etat Canada yaitu bersidang di Versailles. Namun gagal karena perbedaan pendapat soal hak suara. Golongan bangsawan dan klerus ingin satu suara per golongan, tetapi ditentang oleh rakyat. Kemudian Majelis Nasional mendapat dukungan dan pada 9 Juli 1789 berubah menjadi Majelis Konstitusi Nasional untuk menyusun konstitusi. Namun keadaan wibawa raja melemah dan rakyat melawan kedatangan pasukan pada 14 Juli 1789 dengan menyerbu penjara Bastille. Peristiwa ini menjadi awal revolusi Prancis dan diperingati sebagai hari nasional. Majelis membentuk pemerintah transisi dengan tokoh revolusi seperti Mirabeau, Lafayette, dan Sieyès. Kemudian revolusi menyebar. Petani menyerbu rumah bangsawan dengan semboyan Liberté, Égalité, Fraternité, menuntut hak atas tanah dan penghapusan hak istimewa. Peristiwa ini disebut La Grande Faire dan menyebabkan bangsawan melarikan diri pada 4 Agustus 1789. Majelis menghapus sistem golongan dan feodalisme, serta mencabut hak gereja, menarik pajak dan menyita propertinya. Hingga pada 27 Agustus 1789, Majelis mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan rakyat. Pasca revolusi, revolusi Prancis melemahkan monarki, tapi tidak menghapusnya. Majelis menyetujui monarki konstitusional, di mana raja hanya simbol negara, hingga Louis melarikan diri, namun gagal, dan tetap menjadi raja
setelah bersumpah setia pada konstitusi. Jika melanggarnya, dianggap mundur. Ketegangan ini meningkat karena Austria dan Prusia menolak merevolusi dan mengancam Prancis. A. Monarki konstitusional. Konstitusi pada tahun 1091 menetapkan monarki konstitusional. Namun, faksi Jacobin menolak dan menganggapnya pengkhianatan. Hingga serangan Prusia sampai Austria pada tahun 1792 sampai 1797 justru menyatukan rakyat untuk menjatuhkan monarki. B. Republik. Pada 10 Agustus 1792, istana diserbu, raja ditahan, dan monarki ditangguhkan. Republik berdiri pada 21 September 1792. Louis dan Maria Antoinette dihukum mati. Hak istimewa bangsawan dan klerus dihapus. Jacobin di bawah Robespierre memerintahkan dengan keras dalam masa pemerintah teror. C. Naiknya Napoleon Bonaparte. Setelah Robespierre tewas, Girondin membalas. Jacobin yaitu teror putih. Kekacauan dihentikan. Napoleon melalui kudeta pada 9 November 1799. Kemudian pada tahun 1804 ia menjadi kaisar, menerapkan Napoleonic Code dan mengakhiri republik. Ia menyebarkan nasionalisme dan liberalisme hingga Asia dan Afrika. Mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.